Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Halo, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan ya materi kita yaitu bangun ruang sisi datar untuk pertemuan yang ketiga. Kita mulai. Siapkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Doa mulai. Saya nyetak sudah saya perbaiki sih. Nanti dicek aja dulu yang terus dicetak. Berdoa selesai. Itu masuk kayaknya. Sekarang kita mulai ya. Ini adalah kompetensi dasar, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu mengenai prisma dan limas. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Nah, ini adalah peta konsep bangun ruang sisi datar, ya, yaitu mengenai luas permukaan dan volume, yang mana yang sudah kita bahas untuk luas permukaan, kubus, balok, dan prisma. Sekarang kita lanjutkan dengan limas. Ya. Tujuan pembelajaran, satu, menyebutkan jenis-jenis limas, kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian limas, yang ketiga, menemukan rumus luas permukaan limas. Kemudian yang keempat, menghitung luas permukaan limas. Ini adalah bangun ruang di sekitar kita, ya, yaitu yang merupakan bentuk dari limas. Ya. Contohnya ini seperti ini ada dua gambar, ya. Piramid, dan salah satunya ini adalah cetakan kue ya, atau mirip seperti cetakan tumpeng yang dilihat dari bawah ya. Kemudian ini juga ya. Terus, sebelum kita masuk ke luas permukaan limas, terlebih dulu kita mengingat kembali teorema Pythagoras, ya. Yaitu diketahui, soalnya ada soalnya ini kita bahas, diketahui PQR adalah segitiga siku-siku di titik Q, kemudian panjang PQ 9 cm dan QR-nya 12 cm, tentukan panjang sisi PR. Ini gambarnya, ya. Kemudian masih ingat ya, karena yang dicari itu adalah PR, maka rumusnya yaitu PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Ya. Kita lanjutkan, PR kuadrat sama dengan PQ-nya itu panjangnya tadi 9 cm, jadi 9 pangkat 2 ditambah QR-nya 12 cm, ya, berarti ini QR kuadrat, jadi di sini diganti menjadi 12, ya, 12 kuadrat, ya, jadi PR kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita selesaikan, PR kuadrat sama dengan 81 ditambah 144, ya. Terus lanjutkan lagi, PR kuadrat sama dengan 81 ditambah 144, ini hasilnya 225, maka PR sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 itu adalah 15, jadi PR-nya sama dengan 15. Ya. Jadi panjang sisi PR sama dengan 15 cm. Diingat ya, kalau sudah diakarkan seperti ini, di sini jangan lagi dikuadratkan, ya. Ada beberapa soal kemarin yang Ibu kasihkan, ini masih dipangkatkan 2. Ya. Lanjut. Ya. Sekarang kita mengingat kembali mengenai luas segitiga. Masih ingat kan rumusnya? Yaitu setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Boleh. Ya. Lihat sini gambarnya, di mana alasnya itu panjangnya 6 cm, kemudian tingginya 10 cm.
Kita masukkan ke dalam rumus, berarti setengah kali 6 kali 10. Maka hasilnya adalah 30 cm persegi. Ingat satuan luas pakai persegi. Ya. Kemudian mengingat kembali mengenai luas persegi panjang. Ya. Masih ingat kan ya, bahwa untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Sini ada gambarnya, perhatikan. Panjangnya 20 cm, lebarnya 8 cm. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjangnya kita ganti dengan 20 cm, lebarnya 8 cm. Jadi 20 cm kali 8 cm itu sama dengan 160 cm persegi. Udah? Yang terakhir kita akan mengingat kembali mengenai luas persegi. Perhatikan di sini diketahui ya. Diketahui panjang rusuknya 12 cm ya. Untuk mencari luas persegi itu rumusnya S kali S atau S pangkat 2 juga boleh ya. Kita ganti, maka ini sama dengan 12 cm dikali 12 cm, hasilnya adalah 144 cm persegi. Oke, sudah? Sekarang lihat sini. Lanjut, ini adalah jenis-jenis limas ya. Jadi ada 4 contoh jenis limas di mana alasnya diwarnain ya. Jadi kita bisa menyebutkan ini limas apa ya. Kita lihat alasnya. Nah, yang pertama, gambar yang pertama, lihat ya, alasnya yang berwarna pink ya, berbentuk segitiga, maka ini disebut dengan limas segitiga. Jadi kita lihat alasnya di sini. Sekarang gambar 2, perhatikan. Ini limas, iya, ini limas segi 4 ya, yang alasnya berwarna biru ini. Nah, sekarang gambar yang ketiga, perhatikan. Nah, ini adalah ya, alasnya yang berwarna kuning ini adalah limas segi 5. Nah, yang terakhir berarti limas, iya, limas segi 6. Inilah yang disebut dengan jenis-jenis limas. Jadi dapat menyatakan limas ini limas apa, lihat alasnya ya. Ini limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Ini adalah beberapa contoh jenis-jenis limas. Udah? Sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang unsur-unsur limas. Perhatikan gambar di samping ya. Ini alasnya yang berwarna kuning ini, berarti ini adalah limas. Sudah tahu ya? Ini adalah limas segi 4. Jadi nama bangun ruang adalah limas segi 4. Perhatikan. E, A, B, C, D ya. Terus nah, sisi alasnya ya, ini yang warna kuning ini, sisi alasnya ini ya. A, B, C, sisi alas A, B, C. Ya. Sorry. Sisi alasnya yaitu A, B, C, D ya. Kemudian E ini adalah puncak limas. Ya, puncak limas. Terus sisi tegaknya, perhatikan sisi tegaknya sekarang ya, salah. Ini sisi tegaknya ini yaitu A, B, E, kemudian B, C, E, kemudian C, D, E, dan A, D, E. Ya, lihat sisi tegaknya ini ada 4 pada limas segi 4 ini ya, masing-masing berbentuk segitiga. Jadi sisi tegaknya berbentuk segitiga. Lanjut. Ya, sekarang rusuk alasnya. Perhatikan alasnya ya. Rusuk alasnya adalah AB, BC, CD, dan AD. Ya. Terus lanjut lagi, rusuk tegaknya. Perhatikan, rusuk tegaknya adalah AE ya, kemudian BE, maaf, kemudian CE dan DE. Ini adalah rusuk-rusuk tegaknya. Lanjut ya, tinggi limas. Tinggi limas, perhatikan gambar. Nah, ini yang berwarna merah ini. EF.
ini adalah tinggi limas, ya, yang berwarna merah ini, ya. Sudah bisa ya? Yang mana yang disebut dengan sisi alas, kemudian rusuk tegak, ya, kemudian rusuk alas, ya, dan tinggi limas. Kita lanjutkan, ya. Tinggi sisi tegak, tinggi sisi tegak. Sebentar, perhatikan gambar. Ya, ini adalah tinggi sisi tegak. Ya, ini salah satunya, ini sisi tegak BCE, ya. Jadi tinggi sisi tegak itu adalah EG. Ya, EG. Lanjut. Sekarang kita masuk ke luas permukaan limas. Ya. Nah, menghitung luas permukaan limas. Contoh soal ya. Adi mempunyai sebuah limas terbuat dari kaca. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 6 cm. Kemudian tinggi sisi tegak limas 11 cm. Adi ingin mengetahui luas permukaan limas tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan. Nah, ini adalah gambar limas segi 4. Ya, atau limas persegi. Perhatikan di sini, ya, yang diketahui rusuk alasnya adalah 6 cm. Ya, ini rusuk alasnya ini AB, BC, CD, AD. Kemudian tinggi sisi tegaknya. Ini yang berwarna biru. Ya, yang berwarna biru ini. Ini sisi tegak tinggi sisi tegaknya 11 cm, ya. Perhatikan. Dari gambar limas persegi ini, ya, ini kita gunting, ya, menurut sisi tegaknya ini, rusuk tegaknya ini, kemudian kita buka, maka jadilah satu jaring-jaring limas yang berbentuk seperti ini, ya, yang terdiri dari 4 segitiga yang kongruen, kemudian 1 persegi dengan ukuran 6 cm. Ya, kita akan mencari luas permukaan pada limas. Perhatikan. Luas permukaan limas yaitu rumusnya luas alas, ini alasnya tadi yang berbentuk persegi, ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Nah, ini sisi tegaknya ini yang berbentuk segitiga yang kongruen ini. Ya. Nah, luas persegi ABCD ya ditambah 4 kali luas segitiga BCE, salah satunya ini ya, ini 4 nih, ada 4. Ya. Kemudian kita masukkan ke rumus, ya, luas persegi itu rumusnya tadi, ingat S kali S ditambah 4 kali, ya, karena ini berbentuk segitiga, ya, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, ya. Jadi ingat itu tadi sudah kita bahas yang pertama. Kemudian kita masukkan, perhatikan luas persegi ABCD, ya ini. S-nya itu 6 cm, yang bentuk persegi ya, berarti 6 kali 6 ditambah 4 kali, masukkan ke rumus luas segitiga, setengah alas, nah, ini salah satunya kita ambil ya, ini alasnya 6 cm, tingginya 11 ya, tingginya ini yang merupakan tingginya ini yang berwarna biru, jadi setengah kali 6 kali 11. Ya. Kita selesaikan, 6 kali 6 36 ditambah 4 kali, ini kita selesaikan, ini bisa dicoret nih ya, 6 bagi 2 3, kali 1 tetap 3, kali 11 maka 33.
Terus kita lanjutkan 36, ini kita selesaikan 4 kali 33 ini 132, maka 36 ditambah 132 hasilnya adalah 168 ya. Jadi luas permukaan limas kaca milik Adi adalah 168 cm persegi. Ya, gimana? Bisa enggak ini? Ya. Ingat ya, luas permukaan limas ini rumusnya luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Ini contoh pada gambar nih. Oke. Ya. Sekarang menghitung luas permukaan limas lagi ya, contoh lain soalnya. Sebuah limas ABCD mempunyai alas berbentuk persegi. Panjang rusuk alas 12 cm dan tinggi limas 8 cm. Hitunglah yang pertama tinggi sisi tegak limas, kemudian yang kedua luas permukaan limas. Perhatikan gambarnya. Nah, ini lihat sini ya. Ini sudah ada ukurannya dicantumkan pada gambar ya. Tinggi sisi tegak perhatikan gambarnya sini ya. Panjang ruas garis FG sama dengan AB dibagi 2 garis FG mana? Ada lagi. Oh ini ya, sorry. Maaf lihat ya. Ini nih lihat. Nah, ini yang di bawah ini ya, FG ya. Nah, FG ini didapat dari garis AB. Garis AB panjangnya 12 cm karena ini sebagiannya ya separohnya. Jadi garis AB, panjang garis AB kita bagi 2, maka di sini FG adalah 6 cm ya. Kemudian tinggi limas itu adalah EF. EF ini tingginya 8 cm ya. Ya, jadi perhatikan gambar ini. Gambar EFG ini berbentuk segitiga siku-siku di F. Ya, maka nanti kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, segitiga EFG adalah segitiga siku-siku. Garis EG adalah tinggi sisi tegak limas. EG, tinggi sisi tegak limas. Ya, lanjut. Nah, perhatikan tadi kita sudah mengingat kembali untuk rumus Pythagorasnya. Maka EG ya pada Pythagoras EG kuadrat itu sama dengan FE kuadrat ditambah FG kuadrat. Ya, ingat ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, EG kuadrat berarti FE-nya tadi 8, berarti EG kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumusnya nih. Kemudian kita selesaikan. EG kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64, ditambah 6 kuadrat itu 36. Maka EG kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 itu adalah hasilnya 100. Maka EG sama dengan akar dari 100 itu adalah 10. Ya. Jadi tinggi sisi tegak limas adalah 10 cm. Ya, bisa dimengerti enggak ini ya? Saya jadi ini EG-nya ini sisi tegak limas. Oke. Sekarang perhatikan lagi. Ya, ada soal lagi. Ini gambarnya ini. Oh, ini yang tadi ini ya. Ya, jadi luas permukaan limas itu sama dengan tadi ya. Luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Ya.
alasnya berbentuk persegi, ya, persegi ABCD ditambah 4 kali luas segitiga BCE. Nah, sekarang luas persegi ABCD, ya, rumusnya itu S kali S ditambah 4 kali setengah alas kali tinggi, ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, ukurannya ini S-nya di sini 12, ya, panjang rusuknya berarti 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah alas, ya, ini alasnya adalah 12, kemudian dikali tinggi tadi sudah kita dapat yaitu 10 cm, ya. Kemudian kita selesaikan 12 kali 12 itu 144. Kemudian yang di dalam kurung ini kita selesaikan, setengah dari 12 itu 6, kali 10, 60, ya. Maka 144 ditambah 60 kali 4, 240. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 384, ya. Maka luas permukaan limas EABCD adalah 384 cm persegi, ya. Jadi tadi kita ada 2 soal, ya, ada 2 pertanyaan, disuruh mencari tinggi pada sisi tegak, kemudian disuruh lagi mencari luas permukaan limas, ya. Oke, gimana? Bisa enggak? Sampai sini ada yang bertanya? Ada deh. Kita lanjutkan, ya. Masih menghitung luas permukaan limas, ya, dengan soal yang berbeda. Perhatikan, Jamaluddin mempunyai sebuah kerangka limas yang terbuat dari kawat. Alas limas berbentuk persegi dengan keliling 40 cm. Panjang masing-masing rusuk tegak limas 13 cm. Ia ingin menutup kerangka tersebut dengan kertas karton sehingga menjadi bangun ruang limas. Hitunglah, di pertanyaannya ini ada 3, ya. Hitunglah yang pertama panjang rusuk alas, kemudian tinggi sisi tegak limas, kemudian luas kertas yang diperlukan Jamaluddin untuk menutup permukaan limas, ya. Jadi kita cari dulu panjang rusuk alasnya. Perhatikan, ini gambarnya, ya. Jadi diketahui keliling persegi ABCD itu sama dengan 40 cm. Ini kelilingnya ini. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD itu sama dengan 40 cm. Kemudian ini perhatikan, kita ambil ini alasnya, alas limas persegi tadi, ya. Ini AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, ya. Ini kelilingnya yaitu 40 cm. Jadi kita akan mencari salah satu panjang rusuknya ini, maka didapat, ya, 4 kali S itu sama dengan 40, maka S sama dengan 40 dibagi 4, maka S-nya sama dengan 10, ya. Jadi panjangnya ini, S-nya ini adalah 10. Nah, maka panjang rusuk alas yaitu 10 cm. Ya, ketemu sudah salah satunya. Sekarang yang kedua atau yang B, menghitung tinggi sisi tegak limas. Perhatikan gambar, ya. Segitiga BCE adalah sisi tegak limas. GE, perhatikan gambar yang warna merah ini, ya, ini adalah tinggi sisi tegak limas, ya. Kemudian BG, ya, BG ini pada gambar BG sama dengan CG, ya. BC ini 10 cm, ya. Maka
BG sama dengan CG sama dengan BC itu dibagi 2. BG sama dengan CG, BC-nya ini 10 cm dibagi 2 ya. Maka 10 cm dibagi 2 sama dengan 5 cm ya. Lanjut. Nah, perhatikan ini gambar sebelahnya ini kalau dilepas nih ya, salah satunya ya. Ya, segitiga BCE ya. Ini EG-nya ya. Kemudian ini CE-nya. CE-nya 13 cm, ini 5, BG sama dengan CG tadi 5 cm. Didapat dari BC dibagi 2. Oke. Perhatikan. Kita menghitung tinggi sisi tegak limas, yaitu EG. Ini. Ya. Kita gunakan lagi teorema Pythagoras, ya. Berarti EG kuadrat sama dengan EC kuadrat dikurang GC kuadrat. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus, EG kuadrat sama dengan CE kuadrat. CE-nya itu 13, berarti 13 kuadrat dikurang GC-nya itu 5, berarti dikurang 5 kuadrat. Kita selesaikan. EG kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169, kemudian 5 kuadrat itu 25, maka 169 dikurang 25. Maka EG kuadrat sama dengan 144. Ya, 169 dikurang 25 ini hasilnya 144. Maka EG sama dengan akar dari 144. Hasilnya adalah EG-nya 12 ya. Jadi tinggi sisi tegak limas itu sama dengan 12 cm ya. Biasakan ya kalau sudah dapat hasilnya kemudian kembalikan apa yang ditanyakan. Satuannya jangan lupa cm ya, kalau di sini gunakan cm. Sudah? Kita lanjutkan lagi yang C ya. Menghitung luas permukaan limas. Nah, ini perhatikan gambarnya. Nah, luas permukaan limas itu rumusnya tadi luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Ya, alasnya berbentuk persegi, jadi luas persegi ABCD ditambah 4 kali luas segitiga BCE. Ya, luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. S kali S nih ya. Ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, S-nya 10. Ini sudah diketahui 10, berarti 10 kali 10. Ditambah 4 kali setengah, alasnya juga 10. Perhatikan pada segitiga BCE. Ya, alasnya 10. Kemudian tingginya yaitu EG 12 cm. Ya. Kita selesaikan. 10 kali 10 itu 100. Kemudian setengah kali 10 kali 12. 10 bagi 2 ini 5. 5 kali 12 itu 60. Berarti 4 kali 60. Ya. Itu adalah 240. 240. Kemudian 100 ditambah 240 itu hasilnya adalah 340 ya. Maka luas kertas karton yang diperlukan Jamaluddin adalah untuk menutup permukaan limas adalah 340 cm persegi. Gimana bisa ndak ini? Ada yang mau bertanya ndak? Halo, Dek. Ada yang bertanya enggak? Mas Kris? Mas, ada yang mau bertanya enggak? Ada enggak? Silakan yang mau bertanya. Sudah. Mana ada enggak?
Bentar Bu. Ada Mas? Nggak ada Bu. Udah, yang bertanya, berarti bisa ya. Nanti kalau dikasih kewenangan dikerjakan. Ya. Oke. Ya, sampai sekian dulu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu tutup dengan mengucapkan 148. 148. Ya, jangan lupa 148. kalau ada tugas 148. dan KPI guru tolong 48. selesaikan untuk kelas 8G sampai kelas 8K. Jawaban tugas ke WA saja ya. Oke. Jangan lupa gunakan rumus permukaan Halo, Pupus, Prisma, dan Lintas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.